Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo M. Fajri dari kelas 1A Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Nomor induk mahasiswa 2211091003. Dengan dosen pengampu Ibu Aulia Oktavia, SSI, MSI. Dengan mata kuliah Matematika Terapan 1. Ya, baiklah, pada video kali ini saya akan membahas aplikasi turunan. Yang ini kita membahas terlebih dahulu persamaan garis singgung pada kurva. Dan nanti ada di pembahasan selanjutnya nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang berdasarkan dengan kelistrikan. Ya, baik, langsung saja masuk ke persamaan garis singgung kurva. Garis singgung kurva, garis singgung bergradian M. Jika diketahui satu titik X1, Y1 dan gradian M, maka persamaan garisnya adalah, ini ada rumus, Y min Y1 sama dengan M X min X1. M ini gradian gitu. Dan ini ada bentuk kurvanya, ini persamaan garis singgungnya. Jika diketahui dua titik X min Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Baiklah, langsung saja masuk ke contoh soal nomor 1, persamaan garis singgung pada kurva. Itu soalnya tentukan gradian garis singgung pada kurva. Di sini ada soal fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 di titik 3,8. Jadi kita cari dulu turunannya. Jawab fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2. Jadi kalau kita mencari turunannya, fx nya menjadi f aksen x. F aksen x, kita dulu mencari turunan dari 3x pangkat 2 dan 2x pangkat 2. Jadi kalau mencari turunan kan 3x pangkat 2 itu 3 dikali dengan pangkat, berarti 3 kali 2 6x, pangkatnya dikurang dengan 1, berarti 1 kurang 2x pangkat 2 turunannya 4x, pangkatnya dikurang dengan 1, berarti 4x 1. F aksen x sama dengan, setelah dapat turunannya kita akan menentukan x nya, berarti nilai x nya yaitu 3, ini x1 dan 8 ini y1. Jadi 3 6 dalam kurung 3x 3 1 sama dengan 4x, berarti x nya 3 4 3 1. F aksen x dengan pangkatnya x nya dikali dengan pangkat sama kali dengan pangkat, berarti 3 kali 1 3, berarti 3 kali 1 3, berarti 6 3 4 3. F aksen x sama dengan 6 kali 3 yaitu 18 kurang 4 kali 2 4 kali 3 berarti 12. Jadi dapat hasilnya 18 dikurang 12 sama dengan 6. Jadi dapat gradian itu disimbolkan dengan M. Jadi gradian M nya berarti 6. Setelah dapat gradiannya, kita mencari persamaan garis singgung pada kurvanya. Ya, inilah cara mencari persamaan garis kurvanya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya.
Ya, langsung saja masuk ke mencari persamaan garis singgung pada kurvanya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y berarti Y nya berapa tadi? Y nya tadi dan 8. Y1 ini X1 ini Y1 berarti 8 sama dengan M nya tadi. M itu kan disimbolkan dengan gradian, berarti 6. X1 nya berapa tadi? X1 nya tadi kan 3, berarti 3. Y min 8 sama dengan, kalau mencari yang ini berarti 6 dikali dulu 6 dengan X, terus 6 kali 3, 6 dikali X berarti 6X, 6 dikali 3, 6 dikali min 3 berarti min 18. Berarti kalau mencari Y nya, Y sama dengan 6X. Jadi 8 ini dipindah ruaskan ke kanan, berarti kalau dipindah ruaskan menjadi positif. Min 18 min 8 dipindah ruas ke kanan berarti positif 8. Y sama dengan 6X min 18 ditambah 8 berarti min 10. Min 10. Ya, inilah hasil dari persamaan garis singgung pada kurva. Baiklah, masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva dari fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 7 di titik 2,6. Jadi kita jawab aja langsung. Jawab. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang dengan 7. Jadi f aksen x sama dengan, kita cari dulu turunannya. 2 berarti 2x pangkat 1 tambah 2x berarti nggak ada turunannya, dibuat aja 2. 7 sama 7 ini sama dengan 0 gitu. F aksen x sama dengan, setelah dapat turunannya kita cari nilai x nya. Nilai x nya berarti nih, ini x1 nya dan ini y1 nya, berarti 2. X nya berapa tadi? 2 ditambah 2 f aksen x kita kali 2 dikali 2 4 ditambah dengan 2, berarti dapatnya gradiennya disimbolkan dengan M. Berarti M nya 4 tambah 2 6. Nah, inilah dapat gradiennya. Setelah dapat gradien, kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Ya, inilah cara kalau mencari persamaan garis singgung kan, ini rumusnya gitu. Y min Y1 sama dengan M ini kan tadi gradien, X dikurang X1. Baik, langsung aja masuk. Maka Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y nya berapa tadi? Ini tadi kan 6, berarti 6 sama dengan M itu tadi kan disimbolkan dengan gradien, jadi 6. X nya tetap min X1 nya tadi 2. Y 6 sama dengan, kita kali dengan dalam kurung 6 dikali X 6x, 6 dikali 2 12, berarti min 12. Tadi kan min 6 kali min 2 gitu.
Berarti Y-nya Y sama dengan 6X. Kita pindah ruaskan yang 6 ini ke kanan. Jadi kalau dipindahkan berarti jadi negatif menjadi positif. Min 12 kita pindahkan menjadi positif 6. 6X sama dengan, kita pindahkan dulu yang Y. Berarti Y pindah ke kanan berarti jadi negatif sama dengan min Y. Min 12 dikurang min 6, min 6. Berarti min 6. Nah, inilah dapat hasilnya dari persamaan garis singgung pada kurva. Ya baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang berdasarkan dengan kelistrikan. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum dan minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu terbagi 3. Titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung-ujung selang biasanya terdapat pada soal A, B. Titik stasioner atau titik balik, yaitu apapun yang menjadi turunannya bernilai 0. F aksen X sama dengan 0. Titik singular, F aksen X atau turunannya tidak memiliki turunan. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Dan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Ya baiklah, langsung saja masuk ke contoh soal. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Di titik ujung selang min setengah, 2. Langsung aja jawab. Kita terlebih dahulu mencari titik ujung-ujung selangnya. Titik ujung selang ini terdapat pada soal. Berarti X sama dengan min setengah, X sama dengan 2. Inilah titik ujung selangnya. Setelah terdapat titik ujung-ujung selang, kita akan mencari titik stasionernya. Titik stasioner ini, apapun yang menjadi turunannya, hasilnya adalah 0. Titik stasioner. F aksen X sama dengan 0. Jadi kita cari dulu turunannya. Turunannya yaitu min 6x kuadrat ditambah 6x. Jangan lupa hasilnya adalah sama dengan 0. Kita bagi dengan 6. Berarti 6-nya hilang. Berarti x pangkat 2 dikurang x sama dengan 0. X min 1 dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Setelah itu kita mencari titik singular. Pada soal ini titik singularnya berarti tidak ada. Titik singular tidak ada. Setelah itu kita mencari nilai maksimum dan minimumnya. F X-nya tadi kan X-nya tadi setengah. Berarti kita buat setengah sama dengan
min 2 setengah 3 tambah 3 kurung X-nya min setengah 2 sama dengan, kita cari hasilnya dapat 1. F 2 sama dengan min 2 kali 2 kali 3 tambah 3 2 pangkat 2 sama dengan, tadi kita cari hasilnya dapat min 4. Tadi kan titik ujung-ujung selangnya min setengah, koma 2, jadi fx-nya dimasukkan ke sini min 2 min setengah min 2 itu kan. Jadi dalam ini kita memasukkan nilai x tadi, kayak gini hasilnya. Jadi min 4. Di f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1. Jadi nilai maksimumnya sama dengan ini 1. Nilai minimumnya itu ini min 4. Ya, inilah contoh cara mencari nilai maksimum dan minimum.